Amin. Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Rabu. Mari dengan cepat kita buka Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah terus bertekun. Ya, terus bertekun. Bapak Ibu Saudara, rahasia sebuah keberhasilan itu ada pada ketekunan. Ketekunan itu sama dengan kerajinan. Orang yang tangannya rajin, pasti dia memperoleh sesuatu dari kerajinannya. Orang yang rajin mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Orang yang malas tidak pernah memperoleh apapun. Bahkan Tuhan mengajar kita untuk belajar kepada semut. Semut itu rajin, tekun. Ada pemimpin, tidak ada pemimpin, dia tetap tekun. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak 2033, visi 10 tahun ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara, tahun terobosan. Tuhan teguhkan saya, hanya orang yang tekun, hanya orang yang rajin terus menerus, tidak bosan, tidak jemu, walaupun capek, walaupun kadang ada kendala, sakit penyakit dan apapun, tapi rajin, tekun, maka saudara akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Ingat Bapak Ibu Saudara, ini rahasia besar, belajar kepada semut. Belajar kepada semut. Semut itu rajin saudara. Saya ajak 125 orang. Saya mau lihat nih 125 imam ini. Tekun enggak sampai mati. Saya mau lihat nih terutama imam-imam yang saya gembalakan. Seberapa ketekunan saudara, seberapa kerajinan saudara. Saya sudah mengajak Bapak Ibu Saudara melalui pengajaran kemarin. Kita targetnya upah, kita targetnya mahkota. Maka saudara, mahkotanya kita dapat melalui ketekunan, kerajinan. Kalau saudara terus rajin bersama saya, apa yang dijanjikan Allah di surga diberikan semua. Jangan dibodohi dengan orang Kristen lain. Jangan dibodohi dengan siapapun. Sehingga membuat saudara yang rajin doa pagi, yang tekun ibadah, yang tekun pengajaran, mulai kendor. Bapak Ibu Saudara, mari. Hanya orang yang tekun itulah orang-orang yang tidak mengundurkan diri. Orang-orang yang mulai tidak rajin adalah orang-orang yang mengundurkan diri. Dan kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati saudara bersama saya. Komitmen, kita rajin terus. Kita sedang menabur, kita sedang menabung. Mari saudara, arahkan mata kita kepada upah. Arahkan mata kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus.
Mari arahkan diri kita terus berjalan sambil menabur benih. Walaupun kita menangis saudara, menderita, tapi kita terus maju, terus maju, terus maju. Hanya orang yang tekun. Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara tekun. Ketekunan yang saudara sudah bangun hari ini jangan pernah dirusak oleh apapun. Jika sesuatu merusaknya, maka Bapak Ibu Saudara harus peka. Harus ambil tindakan dengan iman. Ketika hati saudara mulai terintimidasi, ketika hati saudara mulai dipengaruhi oleh suara-suara hati yang mengajarkan saudara untuk kendor, yang membuat saudara untuk tidak setia dan rajin seperti semut, maka Bapak Ibu Saudara harus berdoa dengan bahasa roh. Harus minta supaya Allah menjauhkan suara-suara hati yang mengganggu keteguhan saudara. Barang siapa bertahan sampai akhir saudara, mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana Musa bertahan saudara. Musa bertahan karena dia memandang upah. Dia rela menderita bersama umat pilihan. Daripada menikmati kekayaan kesenangan orang berdosa, kesenangan Firaun, kesenangan dunia. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama. Satu kata ini yang membuat kita nanti akan berhasil. Menuju 2033 dan Tuhan sudah meneguhkan saya. Tahun terobosan ini sedang bekerja dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Dan 10 tahun ke depan kita akan melihat satu kemuliaan besar. Anak-anak kita bertumbuh 10 tahun ke depan dengan luar biasa. Bahkan cucu-cucu kita bertumbuh menjadi remaja dengan luar biasa. Sungguh indah melihat tanaman Tuhan yang bertumbuh dan berbunga, berbuah lebat. Itu yang akan terjadi di NCC Internasional. Itu yang akan terjadi di JKI FLTF Church saudara. Mari bersama saya, ayo tekun. Tekun sampai 10 tahun ke depan. Bapak Ibu Saudara, jangan kurangi apimu. Jangan kurangi semangatmu. Jangan kurangi kegairahanmu, kerinduanmu kepada Tuhan. Tetapi tambahkan terus saudara. Setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidupmu, jadikan itu sebagai kayu bakar yang membakar rohmu. Setiap persoalan yang ada di hidupmu, jadikan itu sebagai bahan bakar supaya engkau melesat semakin cepat. Jadikan semua pencobaan masalah hidupmu itu adalah sumber energi yang justru membakar semangat saudara. Jangan pernah membuat persoalan itu memadamkan apimu. Jangan pernah membuat persoalan yang dalam hidupmu itu justru membuat engkau suam-suam kuku. Saudara, mari kita harus bijak. Kita harus pandai. Kita harus pintar mengelola rohani kita. Kita harus pandai-pandai mengatur waktu kita. Sebab waktunya singkat Bapak Ibu Saudara. Karena sangat sedikit waktu lagi. Dan Ia yang akan datang, Tuhan Yesus sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara, ciri orang beriman adalah rajin dan tekun. Sekali lagi, ciri orang beriman adalah rajin dan tekun di dalam pekerjaan rohani. Karena orang beriman adalah orang yang melihat yang tidak kelihatan. Seperti Musa, ia tetap bertahan karena ia melihat yang tak kelihatan. Matanya diarahkan kepada upah. Bapak Ibu Saudara dengar, mengapa Anda tidak bisa tekun?
Mengapa Anda tidak bisa rajin? Bahkan mengapa Anda tidak bisa mengelola kerohanian saudara? Mengelola tanggung jawab saudara? Karena saudara tidak memandang upah. Saudara, saya dilatih Tuhan untuk mengelola. Saya mulai 98, saya orang yang rajin dan tekun. Saya tahu rahasia ini saudara. Saya tidak mudah untuk membatalkan pelayanan, membatalkan tugas, membatalkan tanggung jawab saya. Saya tidak mudah, sebelum saya harus berdoa sungguh-sungguh dan menimbangnya. Bukan serta-merta. Saudara sudah tahu tanggung jawab saudara sebagai seorang hamba Allah, seorang pendeta, seorang gembala. Tidak mudahnya saudara meninggalkan tanggung jawab. Kita ini bukan jemaat biasa saudara, kita ini pasukan berani mati. Kita ini orang-orang pilihan, kita ini orang yang dikhususkan, kita ini mengerti saudara. Oleh karena itu saudara harus berani bertindak. Banyak orang-orang yang tidak pernah melewati seperti yang saya lewati. Bapak ibu saudara, kita tidak bisa membagi waktu kita dengan benar. Kita tidak bisa melihat apakah ini esensi atau tidak. Dengan mudahnya kita membatalkan pelayanan, dengan mudahnya kita meninggalkan ibadah, dengan mudahnya kita meninggalkan tanggung jawab. Kita tidak pernah mendidik keluarga kita, kita tidak pernah melatih anak-anak kita bertanggung jawab. Semua dilakukan hanya oleh karena kemauan kita sendiri, bukan kemauan Tuhan. Dan saudara tidak berusaha berdoa. Bapak ibu saudara sekali lagi, Tuhan membentuk saya sampai hari ini dengan ketekunan dan saya tahu rahasia ini. Apapun yang terjadi Bapak ibu saudara, kita harus tetap tekun. JKI FLTF Church, komunitas kita, NCC Internasional ada komunitas kecil. Kita ini adalah gereja sederhana kecil, tapi kita tekun, kita rajin. Karena kerajinan dan ketekunan itulah yang menghasilkan hasil yang luar biasa. Menghasilkan perkenanan Tuhan. Orang yang rajin dan tekun Tuhan akan memberi upah. Tuhan tidak pernah memberikan apa-apa kepada orang malas. Malas secara jasmani, malas secara rohani. Saudara, orang yang malas itu adalah orang yang menunda-nunda. Orang yang malas adalah orang yang tidak melakukan sesuatu yang harusnya dia lakukan. Bapak ibu saudara, jangan malas dalam hidupmu, dalam keluargamu. Apa yang harus kau lakukan di dalam keluargamu, jangan malas. Di dalam pekerjaanmu, jangan malas. Di dalam ibadah pelayanan, jangan malas. Engkau harus membangun semuanya dengan kerajinan. Bapak ibu saudara, orang yang rajin hidupnya bersih. Orang yang rajin hidupnya rapi. Orang yang rajin hidupnya tertib. Tertib waktu. Tertib di dalam pekerjaan. Mereka punya manajemen waktu yang baik. Orang rajin, orang tekun adalah orang mempersiapkan diri dalam segala hal. Jadilah orang yang tekun. Teruslah tekun saudara. Ketekunan di dalam rohani akan berdampak kepada ketekunan di dalam jasmani. Anak-anak muda yang sekolah, rajinlah belajar. Orang yang ada di dalam Tuhan adalah orang yang rajin, orang yang bersih, orang yang rapi, orang yang teratur.
Mengapa kita harus menjaga kebersihan gereja? Mengapa kita harus menjaga kebersihan pondok pelayanan kita? Pondok pemulihan, pondok kemuliaan. Karena kita orang tekun dan rajin. Saya merindukan teamwork saya adalah orang-orang rajin. Sebab roh spirit yang rajin dan tekun itu adalah spirit yang bersih. Spirit yang rapi. Saya mempercayakan pondok kemuliaan dan pondok pemulihan kepada orang-orang yang hebat yang saya percaya, pasukan berani mati. Mereka adalah orang-orang yang bersih, rajin dan tertib. Bapak Ibu Saudara, ketekunan kita akan nampak dari luar. Orang tidak bisa melihat ketekunan itu hanya dari dalam. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara kalau saya disebut orang rajin dan tekun sedangkan saya berpakaian compang-camping, tidak pernah bersisir, muka saya kotor, pakaian saya lecek, hidup saya amburadul. Apakah mungkin saya ini adalah orang yang bertekun? Dan mungkin Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah mau dipimpin oleh gembala yang berpenampilan amburadul. Bapak Ibu Saudara, semua orang yang ada di dalam Tuhan pasti rapi, bersih. Minta maaf, saya kalau melihat seorang pendeta, badannya kotor, lecek, tidak pernah bersisir, bau, tidak merawat dirinya. Minta maaf saudara, saya melihat orang ini tidak dalam Tuhan. Meskipun dia pinter Alkitab, meskipun dia lulusan sekolah Alkitab, bahkan profesor doktor teologi, tetapi yang nampak di luar sesuatu yang kotor. Sedangkan Tuhan Yesus saja menegur orang Farisi ahli Taurat, karena mereka justru menampilkan yang di luar, yang di dalam kotor. Mereka seperti kuburan yang dilabur putih bersih. Saudara, orang Farisi saja kelihatan di luar rapi bersih, meskipun dalamnya kotor. Tetapi kita orang Kristen tidak bisa kita berkata bahwa Pak, yang penting di dalam saya. Betul, karena yang di dalam itulah yang akan memancarkan apa yang di luar. Bapak Ibu Saudara, mari kita harus belajar sungguh-sungguh menjadi orang yang tekun, orang yang rajin, orang yang tertib dalam segala hal. Karena inilah yang menjadi kesaksian banyak orang. Saya tidak akan pernah membiarkan gereja yang saya gembalakan kotor. Pondok yang saya miliki, pondok kemuliaan dan pondok pemulihan di Kota Malang menjadi tempat yang kotor. Tidak akan pernah, karena di dalamnya adalah orang-orang yang tekun, orang yang rajin dan bersih. Mereka semua takut Tuhan. Jadi setiap orang yang melihat pondok kami, mereka melihat kebersihan, kerapian. Gereja kami kecil, tapi kami berusaha. Meskipun sederhana, tapi kami berusaha untuk menunjukkan kerajinan kami. Karena orang-orang yang tekun inilah yang akan mendapat janji dari Tuhan. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara, 10 tahun ke depan, ayo, tidak ada kata malas. Tidak ada kata malas. Semua rajin dan tekun bersama saya. Maka yang terjadi, Bapak Ibu Saudara perhatikan nanti, terobosan terjadi. Pasti sesuatu terjadi. Karena Tuhan senang dengan orang rajin, Tuhan senang dengan orang yang tekun, Tuhan suka dengan orang yang bersih, Tuhan suka dengan orang yang tertib, Tuhan suka dengan orang disiplin. God bless you all.